Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang deret berkala. Yang dimaksud dengan deret berkala atau data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu, ya. Atau dengan kata lain, data deret berkala ini adalah data yang kita miliki pada rentang waktu tertentu. Di dalam statistika, analisis deret berkala disebut juga dengan analisis tren atau disebut juga dengan time series analysis. Jadi analisis deret waktu atau time series analysis itu nama lain dari analisis deret berkala atau analisis tren, di mana merupakan teknik statistik untuk memprediksi kecenderungan kondisi masa mendatang berdasarkan serangkaian data yang tersedia pada kondisi saat ini. Ya, jadi kalau kita berbicara analisis time series, kita bisa memprediksi kecenderungan data di masa mendatang dengan menggunakan dasar data pada kondisi saat ini. Ya, karena kita bisa bicara kondisi mendatang tentunya berdasarkan data-data masa lalu, ya, berdasarkan data-data historis. Sehingga tujuan atau kegunaan dari analisis deret berkala atau analisis time series tadi adalah untuk peramalan atau forecasting kondisi masa datang berdasarkan tren dari data yang tersedia pada kondisi masa lalu. Kalau kita berbicara tentang tren, ya, tren itu bicara tentang gerakan kecenderungan apakah naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Ya, jadi perubahan kecenderungan naik atau turun dari waktu ke waktu itu nilainya smooth, ya, cukup rata. Jadi kalau naiknya pelan-pelan, atau jika turun, turunnya pelan-pelan, ya. Bandingkan gambar di kiri dan di kanan. Oke, yang di sebelah kiri ini adalah contoh untuk tren positif. Oke, perhatikan sumbu X adalah tahun dan sumbu Y. Ini data lah, ya, misalkan penjualan atau harga saham misalkan, atau inflasi misalkan, atau harga sebuah produk, ya. Ini Y, ini misalkan Y. Nah, untuk tren positif, ya, ini gerakan atau perubahan dari variabel Y itu smooth, ya, atau naik pelan-pelan. Oke, dari kiri atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini namanya tren positif. Kalau kita buat persamaan, tren positif itu adalah untuk kasus ini, ya, Y sama dengan A adalah konstanta ditambah B X, ya. B kali X. X adalah tahunnya,
B adalah koefisien dari X-nya. Ingat, kalau tren positif, maka nilai koefisien B adalah positif. Kemudian kita bandingkan dengan tren negatif ya, atau trennya turun. Pergerakan variabel Y ini dari kiri atas ke kanan bawah. Menunjukkan tren yang menurun atau tren negatif. Secara persamaan, Y sama dengan A dikurangi B kali X ya. Jadi kalau tren negatif, koefisien B bernilai negatif yang menandakan bahwa trennya negatif atau tren dari variabel Y itu turun. Ada beberapa metode dalam analisis tren atau analisis time series ya. Yang pertama yakni metode semi rata-rata. Ya, ada beberapa buku atau literatur yang mengatakan bahwa metode setengah rata-rata. Sama saja ya, antara metode semi rata-rata atau setengah rata-rata. Hal yang dapat dilakukan yang pertama adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama. Oke, jadi kalau kita misalkan punya data 6 tahun misalkan ya, maka data 6 tahun itu kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Oke, 3 tahun pertama itu kelompok 1 ya, 3 tahun berikutnya itu kelompok 2. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung rata-rata kelompok. Ya, misalkan kelompok 1, K1, berapa nilai rata-rata dari kelompok 1? Ya, kalau tadi saya contohkan 6 tahun, berarti berapa rata-rata dari kelompok 1 ya? Rata-rata dari 3 tahun yang pertama itu berapa? Kemudian untuk kelompok 2 atau K2, itu rata-ratanya berapa? Ya, jadi bisa dihitung dulu rata-rata dari masing-masing kelompok, baik K1 ataupun K2. Kemudian kita menghitung perubahan tren. Rumusnya adalah B. Nah, ini koefisien B yang akan kita hitung ya. B adalah K2 dikurangi K1. Ya, rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi dengan tahun dasar K1. Ya, jadi tahun dasar kelompok 2 itu tahun berapa dikurangi dengan tahun dasar kelompok 1 itu tahun berapa. Sehingga kemudian kita bisa menentukan persamaan trennya, yakni Y sama dengan A ditambah BX ya. A ini bisa dicari dengan cara perhitungan tahapan yang kedua ini di sini. Kita bisa cari dari tahapan kedua. Kemudian nilai B itu dicari dengan rumus ini. Lalu kalikan dengan X ya. Jadi yang kita cari adalah nilai A dan nilai B-nya. B ini untuk mencari trennya apakah positif atau negatif dengan menggunakan rumus ini. Mari kita lihat contohnya. Oke, asumsikan bahwa kolom 1 dan 2 itu sudah kita dapatkan. Ya, di lapangan atau di soal misalkan ya, kolom 1 dan 2 ini sudah given, sudah ada. Jadi di contoh ini kita punya 6 tahun ya, dari tahun 1996 sampai 2001. Ini 6 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian data ini menggambarkan pelanggan. Ya, di sini asumsikan pelanggannya dalam jutaan.
Dari tahun 1996 pelanggannya 4,2, kemudian hingga 2001 pelanggannya adalah 7,2. Ya, kalau kita lihat trennya pelanggan dari 1996 sampai 2001 ya, ini meningkat terus. Artinya kita punya asumsi bahwa nanti trennya ini akan positif ya. Kenapa? Karena perubahan datanya naik terus. Jadi kemungkinan nanti nilai B itu adalah positif. Kenapa? Karena tren datanya naik terus. Ini kan naik terus nih. Jumlah pelanggan dari waktu ke waktu naik. Nanti kita akan buktikan ya. Oke, langkah yang pertama tadi adalah kita bagi data 6 tahun ini menjadi dua bagian yang sama. Oke, jadi 3 tahun pertama ini kita asumsikan kelompok 1, kemudian 3 tahun berikutnya kita asumsikan kelompok 2. Oke, kalau kita sudah bagi, ada K1 dan ada K2, maka dengan data ini ya, ini data kelompok 1, ini data kelompok 2, kita hitung rata-ratanya. Oke, ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 3 ya. Ingat konsep rata-rata kan? Ditambahkan angka ini, 4,2 tambah 5,0 tambah 5,6, kemudian kita bagi 3. Karena ada 3 tahun ya. Maka rata-rata kelompok 1 adalah 4,93. Oke. Kemudian rata-rata kelompok 2 dengan cara yang sama, 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2, kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya adalah rata-rata K2 6,67. Oke, jadi kita sudah punya nilai rata-rata K1 4,93, kemudian rata-rata K2 6,67. Oke, untuk mencari persamaan tren dari data ini, ya, ini saya contohkan kita bisa menggunakan 2 tahun dasar. Ya, TH di sini tahun. Ya, di sini saya contohkan tahun dasarnya adalah tahun 1997 dan juga dengan tahun dasar 2000. Oke, misalkan yang pertama, saya menggunakan tahun dasar tahun 1997. Oke, kalau tahun dasarnya tahun 1997, nih ya, tahun dasarnya tahun 1997, maka nilai X, ya, kalau tahun dasarnya tahun 1997 adalah 0. Ingat, pada tahun dasarnya nilai X bernilai 0. Oke, di tahun sebelumnya bernilai minus 1. Di tahun setelah tahun dasar, nilainya adalah plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ya, walaupun saya tidak tulis positif, tapi ini menandakan nilainya positif. Oke. Kemudian kalau nilai tahun dasar, nilai X pada tahun dasar tahun 2000, maka nilai tahun 2000 X-nya adalah 0. Ya. Tahun-tahun sebelumnya negatif 1, minus 2, minus 3, minus 4 ya. Jadi bernilai minus. Tahun setelah tahun 2000 nilainya positif. Oke. Ini perhatikan ya. Ini berlaku jika masing-masing kelompok datanya itu ganjil. Oke, karena ini kan datanya ganjil ya, 3 tahun. Jadi tahun yang di tengah-tengah itu pas nilainya 0. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya ada 8 tahun datanya? Artinya kelompok 1 ada 4 tahun, ya, kelompok 2 juga ada 4 tahun. Nah, bagaimana kalau misalkan nilai tahun dasarnya kan tidak tepat di tengah tuh, ya? Kalau
per masing-masing kelompok itu ada genap jumlah tahunnya atau datanya genap, maka tidak ada angka 0 di tengah-tengah. Oke, cara penentuan nilai X-nya seperti ini ya. Kalau misalkan ini contoh data genap ya, misalkan 4 tahun, maka nilainya adalah tidak ada nilai 0 ya. Jadi nilai angka yang di tengah-tengah itu adalah, misalkan di sini tahun 1996, misalnya, kemudian 97, 98, 99. Nah, ini kelompok 1 misalkan ya. Nah, ini tidak ada angka 0 nih nilai X-nya. Ini kan tahun ya. Kemudian nilai X-nya gimana nih? Kalau misalkan tidak ada angka di tengah-tengah. Karena ini kan 4 tahun. Tidak ada angka yang tepat di tengah. Maka kita bisa gunakan tahun dasarnya bisa antara 97 atau 98 ya. Karena ini kan yang tengah-tengah. Walaupun tidak ada yang tepat di tengah. Nah, penentuan nilai X-nya adalah ya nilai yang di tengah-tengah ini tahun 97 nilainya minus 1, tahun 98 itu nilainya plus 1. Ya, jadi ada selisih di sini kan, minus 1 ke 1. Ini sebenarnya ada plus 2 ya, ditambahkan plus 2. Kemudian tahun 98 ke 99 tambahkan lagi plus 2. Maka nilai X pada tahun 99 adalah 3. Nah, kalau tahun sebelumnya gimana? Maka minus 2 tambahkan minus 2. Minus 1 tambah minus 2, maka nilai X pada tahun 96 adalah minus 3. Nah, ini contoh sedikit kalau jumlah datanya adalah genap. Baik, saya kembali ke sini ya untuk data ganjil per masing-masing kelompok ya. Jadi angka yang di tengah adalah 0. Oke, jadi penentuan tahun dasar kalau jumlah datanya ganjil adalah ambil yang tengah-tengah saja. Untuk kelompok 1 tahun 97, untuk kelompok 2 tahun 2000. Oke, karena kita punya 2 tahun dasar, ya, maka nilai dari A-nya itu 2 ya. Jadi untuk tahun dasar yang pertama tahun 97, nilai A adalah sebesar 4,93. Sedangkan pada saat kita menggunakan tahun dasar tahun 2000, nilai A-nya adalah 6,67. Oke, kemudian berapa nilai B-nya? B ini menunjukkan tren ya. Ingat tadi rumus B adalah rata-rata kelompok kedua 6,67 dikurangi rata-rata kelompok 1 4,93 dibagi tahun dasar kelompok 2. Tahun dasar kelompok 2 adalah tahun 2000 dikurangi tahun dasar kelompok 1, yakni 1997. Oke, ini kan 3 ya. 2000 dikurangi 1997 kan 3. Maka 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 3, hasilnya B adalah 0,58. Bertanda positif. Maka kita bisa punya punya persamaan tren, ya, yakni persamaan tren pada tahun 1997 ya. Kalau kita berdasarkan tahun dasar tahun 1997, maka persamaan trennya adalah A, ya ini kan nilai A. Pada saat tahun dasarnya tahun 97, kemudian ini B-nya. Oke, nilai A pada tahun dasar tahun 97 adalah 4,93. Oke, ditambah
B-nya 0,58 di sini ya. 0,58 X. Kemudian kalau kita persamaan tren pada tahun 2000, A-nya adalah 6,67. Sini ya, tahun 2000. Tambah B. B-nya adalah 0,58 X ya. Jadi B-nya bernilai sama. Yang beda adalah nilai A pada masing-masing tahun dasar. Oke, jadi kita bisa punya dua persamaan dengan menggunakan tahun dasar yang berbeda. Oke, nah seperti tadi ya, kalau kita sudah punya persamaan tren, ya, misal nih kita pakai persamaan tren yang kedua ya, Y tahun 2000. Oke, 6,67 tambah 0,58 X. Ingat, tadi kegunaan dari persamaan tren itu adalah kita bisa meramalkan data pelanggan di tahun-tahun berikutnya. Contoh, misalkan kita mau meramalkan pelanggan tahun 2002. Ya, data ini kan sampai 2001 ya. Berapakah pelanggan pada 2002? Nah, kalau kita menggunakan tahun dasar tahun 2000, ya, di mana posisi 0 itu di tahun 2000, nah, berapakah jumlah pelanggan tahun 2002 misalnya? Ini 2002 berapa ya pelanggannya? Nah, kita cukup menggunakan persamaan ini, ya. Kita tinggal cari nilai X-nya. Ya. Kalau tahun 2000 itu X-nya 0, kemudian tahun 2001 X-nya 1, maka tahun 2002 X-nya berapa? Ini kan ditambah 1 terus ya. Ini kan plus 1 terus. Maka nilai X pada tahun 2002 adalah 2. Oke, X-nya 2. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, Y sama dengan 6,67 tambah 0,8 X, kita bisa mencari nilai pelanggan pada tahun 2002 dengan menggunakan persamaan ini. X-nya tinggal kita ganti dengan 2. Kita hitung misalkan ya. Y tahun 2002, Y 2002 adalah 6,67 ditambah 0,58 kali X ya. X-nya 2. Kita hitung. Ini 6,67 ditambah 0,58 kali 2, 1,16, maka 1,16 ditambah 6,67 hasilnya adalah 7,83. Nah, inilah pelanggan di tahun 2002. 7,83 ya. Jadi di sini bisa kita tulis 7,83. Kita bisa meramalkan nih dari data 6 tahun, dari tahun 96 sampai 2001, nah kita bisa meramalkan pelanggan tahun 2002 dengan menggunakan salah satu persamaan ini. Ya, tinggal kita ganti X-nya berapa. Karena tadi saya contohkan pakai tahun dasar 2000, maka nilai X pada tahun 2002 adalah 2. Nah, kalau saya menggunakan persamaan yang pertama, tahun 97 ya, sebagai tahun dasar, berapa nilai X-nya? Akan berbeda nilai X-nya, tapi dengan persamaan ini ya. X-nya kita cari misalkan. Oh, tahun 97 sebagai tahun dasar nih. Maka tahun 2002 berapa nilai X-nya? Ini 1, 2, 3, 4 nih. Tahun 2001 aja 4 nilai X-nya. Maka tahun 2002 nilainya 5.
Oke, jadi kalau kita menggunakan persamaan yang pertama, maka X-nya kita ganti dengan 5. 0,58 kali 5. Tapi nilai A-nya 4,93. Kemungkinan pasti hasilnya akan sama atau mendekati dengan 7,83. Itu metode yang pertama, yakni metode semi rata-rata atau setengah rata-rata. Metode analisis tren yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Ya, biasanya disebut juga sebagai kuadrat terkecil itu kalau bahasa Inggrisnya ya, least square. Least square. Square itu kuadrat, least itu terkecil. Di dalam metode ini, kita akan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data yang asli dengan data pada garis trennya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini gambar ini, ya sumbu X adalah tahun, misalkan di sini tahun 97 sampai 2001. Kemudian sumbu Y adalah jumlah pelanggannya dalam jutaan ya. Nah, data aslinya ini yang ada ini ya, yang warna biru. Ini fluktuasi data asli, data pelanggan pada PT Telkom. Nah, dalam metode kuadrat terkecil, nah ini kita mencari garis ini nih, garis tren ini, yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Nah, berapakah persamaan ini? Itu yang kita tentukan nanti. Dengan bantuan, kalau kita menggunakan metode kuadrat terkecil, kita menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Di mana A, ya, konstantanya dicari dengan cara sigma Y dibagi N. Ya, jumlah dari Y dibagi N. N jumlah data. B dicari dengan cara sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Oke. Kita mencari nilai A dan B ini dengan cara rumus ini ya. Nah, bagaimanakah mengaplikasikan mencari nilai A dan B ini? Kita lihat di contoh kasusnya. Nah, di sini kita punya data 5 tahun ya. Tahun 97 sampai 2001. Datanya ganjil ya, karena 5 tahun. Kolom kedua ini jumlah pelanggannya dari tahun ke tahun. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, pelanggan ini kan Y-nya, datanya. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari sigma Y-nya, jumlah dari Y-nya, jumlah pelanggannya. 5,0 ditambah 5,6 ditambah 6,1 ditambah 6,7 tambah 7,2 bagi 5 ya. Karena datanya kan 5 tahun. Bagi 5 hasilnya, sebelum dibagi 5. Sebelum dibagi 5 ini sigma Y ya. Maka kita jumlahkan saja 5 angka ini. Hasilnya sigma Y adalah 30,6. Oke, jadi sigma Y-nya 30,6 ya. 5 angka ini kita jumlahkan. Nah, untuk nilai A-nya, baru kita cari nilai rata-rata ini sebenarnya. Yakni sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya 30,6 dibagi N. N-nya 5, karena datanya 5 tahun ya. 30,6 dibagi 5, maka nilai A-nya adalah 6,12. Oke, ini nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai B, kita butuh 3 kolom tambahan ke kanan, yakni yang pertama kita butuh mencari nilai X-nya, kemudian Y kali X, dan X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai X, ya, karena ini kebetulan datanya ganjil 5 tahun ya,
Maka tahun yang di tengah, tahun berapa? Tahun yang paling tengah adalah tahun 1999. Oke, maka nilai X-nya adalah 0. Ke atas minus 1 terus ya. Ini minus 1, berarti ini terus kemudian minus 2. Ke bawah plus 1. Plus 1. Ya, ini untuk kasus data ganjil. Pak, kalau datanya 4 tahun, genap. Ya, seperti tadi contoh sebelumnya yang saya contohkan ya. Misalkan tahunnya 4 tahun doang. 97, 98, 99, 2000. Berapa nilai X-nya nih? Kembali lagi, ya, tidak ada angka 0. Kenapa? Karena tidak ada angka yang tepat di tengah. Tapi untuk 2 tahun yang di tengah ini, ya, nilai yang di atasnya tahun 98 ini adalah minus 1, tahun 99 nilainya adalah plus 1. Ke atas tambahkan minus 2, ke bawah tambahkan plus 2. Maka nilai tahun 97 adalah minus 3 ya. Nilai tahun 2000 adalah plus 3. Nah, itu bedanya. Kalau datanya genap ya, 4 tahun. Nilai yang di tengah-tengah, 2 angka di tengah, minus 1 dan plus 1, ke atas tambahkan minus 2, ke bawah tambahkan 2. Kalau datanya ganjil, tahun yang di tengah nilainya 0, ke atas tambahkan minus 1 terus, ke bawah tambahkan plus 1. Itu penentuan nilai X ya. Kemudian kita lanjut, Y kali X. Maka kolom kedua ini, angka pada kolom kedua, kalikan kolom ketiganya, kalikan kolom X ini. 5 kali minus 2, minus 10. 5,6 kali minus 1, minus 5,6. 6,1 kali 0, 0. 6,7 kali 1, 6,7. 7,2 kali 2, 14,4. Kemudian kita jumlahkan 5 angka ini. Maka sigma YX adalah 5,5. Hati-hati ya, ini ada minusnya. Jadi minus 10 tambah minus 5,6 tambah 0 tambah 6,7 tambah 14,4 hasilnya 5,5. X kuadrat, maka semua angka pada kolom X ini kita pangkatkan 2. Minus 2 pangkat 2, 4. Minus 1 pangkat 2, 1. 0 dipangkat 2, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Kemudian kita jumlahkan 5 angka ini, maka sigma dari X kuadrat adalah 10 ya. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4, 10. Kita sudah punya angka nih, sigma YX 5,5, sigma X kuadrat 10. Maka nilai B-nya adalah, rumusnya adalah sigma YX 5,5 dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 10. Maka 5,5 dibagi 10 hasilnya 0,55. Kita sudah punya nilai A 6,12, nilai B-nya 0,55. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan A, A-nya 6,12 ditambah B, B-nya 0,55 X. Inilah persamaan trennya. Nah, kalau kita ingin meramalkan, misalkan ya, ditanya, berapa jumlah pelanggan tahun 2003? Karena data ini kan hanya sampai 2001 ya. Maka untuk meramalkan pelanggan pada tahun 2003, kita tinggal cari X-nya saja. Kalau 2001 itu 2 nilai X-nya, ingat ini data ganjil ya, maka tahun 2002 X-nya adalah 3. Nah, tahun 2003 X-nya adalah tambahkan 1 lagi, 4. Maka X-nya 4. Maka kalau kita ingin meramalkan
jumlah pelanggan di tahun 2003 dengan X-nya 4, kita tinggal ganti di sini. X-nya kita ganti dengan 4. Ya. Y tahun 2003 adalah 6,12 tambah 0,55 kalikan 4. Ya, X-nya kita ganti 4. Maka 6,12 ditambah 0,55 kali 4, hasilnya 2,2. 6,12 tambah 2,2, maka jumlah pelanggan tahun 2003 adalah 8,32. Itu kegunaan dari tren yang telah kita hitung ya. Kita bisa meramalkan variabel X ini di tahun-tahun berikutnya. Tinggal kita cari X-nya berapa pada tahun yang dimaksud. Metode yang ketiga, yakni adalah metode kuadratis. Ya, untuk jangka waktu yang pendek, kemungkinan tren itu tidak bersifat linier ya. Jadi persamaan trennya itu bukan lagi Y sama dengan A plus BX, tetapi ya karena metode kuadratis itu contoh metode non-linier ya, tidak linier, maka persamaan Y-nya adalah Y sama dengan A plus BX plus, nah ada tambahan lagi nih, CX kuadrat. Kalau tadi yang linier kan sampai di sini doang. Y sama dengan A plus BX, tapi untuk metode kuadratis, yang merupakan metode contoh metode non-linier, maka ditambahkan lagi CX kuadrat. Maka untuk mencari koefisien A, B, dan C-nya berbeda. Untuk mencari nilai A, rumusnya ini agak panjang ya. Sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikalikan sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. B dicari dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. C dengan cara dicari dengan N kali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat kalikan sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Contoh. Kita lihat di sini. Kita punya 5 tahun. Datanya 5 tahun ya. Ini variabel Y-nya. Tadi pelanggan ya, jumlah pelanggan pada PT Telkom. Oke, langkah yang pertama kita bisa lakukan adalah kita jumlahkan saja 5 angka ini ya. 5,0 tambah 5,6 tambah 6,1 tambah 6,7 tambah 7,2 maka 30,60. 30,60 itu adalah sigma Y-nya. Oke, langkah berikutnya kita menentukan nilai X ya. Karena ini jumlah datanya adalah ganjil, maka tahun yang di tengah nilainya 0. Ke atas tambahkan minus 1, ke bawah tambahkan plus 1. Oke, ini nilai X-nya. Kemudian kolom X kali Y, ya, nilai Y kalikan X. Atau dibalik, X kali Y, sama saja ya. 5 kali minus 2, minus 10. 5,6 kali minus 1, minus 5,6. 6,1 kali 0, 0. 6,7 kali 1, 6,7. 7,2 kali 2, 14,4. Dijumlahkan, hasilnya 5,50. 5,50 adalah sigma XY-nya. Ya, kembali ke sini kan, sigma XY. Jumlah dari XY-nya. Kemudian X kuadrat, ya kolom ini, kolom X ini dipangkatkan 2 semua. Minus 2 kuadrat
4 minus 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Dijumlahkan 5 angka ini 10. Maka sigma X kuadratnya 10. Ya, sigma X kuadrat atau jumlah X kuadratnya 10. Lalu X kuadrat kali Y. Ya, maka angka pada X kuadrat ini kita kalikan dengan Y-nya. 4 kali 5, 20. 1 kali 5,6, 5,6. 0 kali 6,1, 0. 1 kali 6,7, 6,7. 4 dikali 7,2, 28,80. Kemudian ini kita jumlahkan 5 angka ini, hasilnya 61,10. Maka ini adalah sigma X kuadrat Y. Nilainya 61,10. Yang terakhir, kolom terakhir X pangkat 4. Ya. Maka kolom di sini, kolom X ya kita pangkatkan 4 saja. Minus 2 dipangkatkan 4, 16. Minus 1 dipangkatkan 4, 1. 0 dipangkatkan 4, 0. 1 pangkat 4, 1. 2 pangkat 4, 16. Dijumlahkan 5 angka ini, hasilnya 34. 34 itu adalah sigma X pangkat 4. Oke, diingat ya bahwa pada kolom X pangkat 2 dan kolom X pangkat 4 ya, di sini dilarang ada angka negatif. Karena pangkatnya pangkat 2 atau pangkat 4 pun ya, nilainya positif semua ini masing-masing. Ya kan? Minus 2 dipangkatkan 2 pasti 4. Minus 2 dipangkatkan 4, 16. Jadi pasti hasilnya selalu positif ya. Nah, di sini kita udah punya angka-angka ini. Sigma Y 30,60, sigma X Y 5,50, sigma X kuadratnya 10, sigma X pangkat 2Y 61,10, sigma X pangkat 4 34. Artinya kita tinggal masukkan nih, menghitung nilai A dengan rumus ini. Kita tinggal masukkan. Misal, sigma Y-nya 30,60. Titik di sini koma ya. Ini supaya tidak bingung, titik di sini ini koma. Ini koma, ini koma, ini koma, ini koma, ini koma. Biar nggak bingung ya. Oke, kita misalkan menghitung nilai A. Sigma Y 30,60 dikali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 34 kali 34,00 dikurangi sigma X kuadrat Y. Sigma X kuadrat Y-nya 61,10 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 10,00 dibagi N. N-nya adalah 5, karena 5 tahun ya, datanya 5 tahun, kali sigma X pangkat 4, di sini 34,00 atau saya tulis 34 saja, dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya berapa di sini? 10. 10, kemudian pangkat 2. Jangan lupa di sini pangkat 2. Oke, yang atas kita selesaikan ya. Ini kalau kita selesaikan, ingat yang dalam kurung dulu kita hitung ya. Jadi dua angka ini kita kalikan, dikurangi perkalian dua angka ini, hasilnya 429,4 dibagi ini 5 kali 34 dikurangi 10 kuadrat 70. Ya, kalau kita bagi 429,4 bagi 70 hasilnya 6,13. Ini nilai A-nya.
B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat ya. Sigma XY-nya berapa? 5,50. 5,50 dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 10. 5,50 dibagi 10 hasilnya 0,55. Ini nilai B. Nilai C, N-nya 5, kali sigma X kuadrat Y, 61,10 ya, dikurangi sigma X kuadrat, 10, dikali sigma Y. Sigma Y-nya 30,60. Dibagi N, N-nya 5, sigma X pangkat 4 adalah 34. Di sini ya, sigma X pangkat 4-nya. Dikurangi sigma X kuadrat, 10 pangkat 2. Pangkat 2. Oke, kalau ini kita selesaikan ya. Hasilnya koefisien C adalah minus 0,0071. Maka kalau kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya, kita masukkan. Maka persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan A, A-nya berapa? 6,13. Ditambah BX, B-nya berapa? 0,55. Ditambah CX kuadrat. Nah, C-nya berapa? Oh, C-nya minus, berarti langsung aja. Plus ketemu minus kan pasti minus ya. Minus 0,0071 X kuadrat. Inilah persamaan kuadratisnya dengan menggunakan metode kuadratis ya. Jadi cari koefisien A, B, dan C. Maka ketemulah persamaan kuadratisnya. Metode analisis tren yang terakhir adalah tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu. Ya, X itu adalah waktu, X-nya dinyatakan sebagai pangkat. Oke, jadi waktu atau dilambangkan dengan X itu sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y, misalkan tadi data pelanggan ya, Y-nya, dari data Y dan X, maka nilai A dan B-nya, ya persamaannya nanti adalah Y aksen, ya Y peramalan, ini nama lainnya Y aksen, ada titik di atas, bukan titik ya, kayak garis seret sedikit, Y aksen, sama dengan A kalikan 1 plus B pangkat X. Oke. Maka ln ya, ln atau logaritma natural, kalau Anda di kalkulator ya, bisa Anda cek ln ini, logaritma natural atau ln. Ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X, ini X-nya turun, X ln 1 plus B. Jadi kalau kita belajar logaritma natural ya, kalau sebelah kiri dan kanan ini kita kalikan dengan ln, maka akan menjadi ln Y aksen sama dengan ln A ditambah, ya perkalian akan berubah menjadi tambahkan X-nya turun ke bawah. X kali ln 1 plus B. Maka nilai A, koefisien A, dicari dengan cara anti dari ln dari sigma ln Y dibagi N. Untuk koefisien B didapat dari anti ln sigma X kali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1. Ya, anti ln. Ini kalau di kalkulator ya, teman-teman biasanya untuk mencari anti ln, ini kalau di beberapa kalkulator yang saya tahu, untuk mencari anti ln itu, maka Anda tekan dulu tombol shift ya.
Kalau di kalkulator ya, carilah tombol Shift, baru Anda kemudian tekan lagi tombol LN, baru kemudian Anda ketik angka yang Anda ingin cari. Itu cara mencari anti-len di kalkulator ya. Tekan dulu tombol Shift, kemudian tambahkan, ya tekan tombol LN, logaritma natural, baru tekan angka yang Anda ingin cari. Nah, maka persamaan trennya dari eksponensial adalah Y sama dengan A kalikan 1 plus BX. Jadi kalau secara grafik seperti ini, pergerakannya grafiknya, di mana X adalah tahun, Y-nya jumlah pelanggan. Persamaan tren eksponensialnya seperti ini. Kita lihat contoh kasusnya. Kita punya 5 tahun, ya, data Y-nya seperti ini. Oke. X-nya kita tentukan. Ingat, karena 5 tahun, maka tahun yang paling tengah nilainya 0, ke atas tambahkan minus 1, ke bawah tambahkan plus 1. Oke. Nah, kolom yang keempat, len dari Y, logaritma natural dari Y. Maka kalau di kalkulator, Anda tinggal tekan tombol len, ln ya, kemudian misalkan ketik angka 5. Len dari 5 adalah 1,61. Len dari 5,6, 1,72. Len dari 6,1, 1,81. Len dari 6,7, 1,90. Len dari 7,2, 1,97. Oke, dijumlahkan 5 angka ini hasilnya 9,01. 9,01 ini adalah sigma len dari Y. Oke. Kemudian X kuadrat. X kuadrat berarti adalah semua angka pada kolom X dipangkatkan 2. Minus 2 kuadrat 4, minus 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kemudian dijumlahkan 5 angka ini, hasilnya 10. 10 itu adalah sigma X kuadrat. Kolom yang terakhir, X kali len Y. Ya, maka kolom kedua ini, kolom ketiga ya, 1, 2, 3. Kolom 3 kalikan kolom 4, X kali len Y. Minus 2 kali 1,61, minus 3,22, minus 1 kalikan 1,72, minus 1,72, 0 kalikan 1,81, 0, 1 dikali 1,90, 1,90, 2 dikalikan 1,97, 3,94. Kemudian kita jumlahkan 5 angka ini, hasilnya 0,90. 0,90 ini adalah sigma X len Y. Oke, jadi kita sudah punya 3 angka ini ya. Sigma len Y 9,01, sigma X kuadratnya 10, sigma X len Y 0,90. Maka untuk mencari nilai A, rumusnya adalah anti dari len sigma ln Y dibagi N. Anti len dari sigma len Y berapa? 0,90. Ini sigma len Y. Sigma len Y, ya, anti len dari sigma len Y 9,01 dibagi 5. N-nya 5 ya, karena datanya 5 tahun. Maka 9,01 dibagi 5, 1,80. Antilen dari 1,80 adalah 6,05. Coba di kalkulator ya. Tekan dulu tombol Shift, kemudian tekan tombol len, kemudian ketik angka 1,80, hasilnya pasti 6,05.
Ini nilai koefisien A. Koefisien B, antilen dari sigma X kali len Y dibagi sigma X kuadrat kurangi 1. Ya, maka antilen dari sigma X len Y, ya, sigma X len Y, 0,90 dibagi sigma X kuadratnya berapa? 10. Bagi 10. Dikurangi 1 ya, memang rumusnya ya, dikurangi 1. Oke. 0,90 dibagi 10. Itu adalah 0,09 ya. Jadi ini kalau kita selesaikan, 0,90 bagi 10 itu adalah 0,09 ya. Nah, antilen dari 0,09 adalah 1,09. Dicek di kalkulator ya. Ketik tombol shift, kemudian tombol len, ketik 0,09, maka antilen dari 0,09 adalah 1,09. Dikurangi 1. Maka nilai koefisien B 0,09. Kita sudah punya nilai A dan nilai B. Maka persamaan eksponensial dari Y adalah A 6,05 dikalikan 1 plus B. B-nya 0,09 pangkat X. Nah, inilah persamaan eksponensial dari data ini. Y sama dengan 6,05 kalikan 1 plus 0,09 pangkat X. Jadi X-nya ini sebagai pangkat pada tren eksponensial. Lalu ada variasi musim. Bicara variasi musim ini terkait dengan perubahan atau fluktuasi pada musim-musim atau bulan tertentu dalam setahun. Misal ya, gambar yang sebelah kiri, ya ini kolom X-nya, sumbu X-nya adalah triwulan, sumbu Y-nya produksi ya, dalam ribuan ton. Ini variasi musim dari produk pertanian, produksi padi per musim ya. Contoh grafiknya seperti ini. Ini variasi musim. Ya, yang gambar kedua variasi inflasi bulanan. Ini pergerakan inflasi ya. Pada tahun 2002. Inflasi bulanan ya, dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2002. Kolom yang ketiga, variasi harga saham harian. Pada Maret 2003 ya, pada indeks saham PT Astra Agrolestari. Ini variasi pergerakan harga saham pada 3 Maret sampai 22 Maret tahun 2003. Nah, untuk mencari indeks musim ya dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim itu dapat dicari dengan cara nilai bulan ini dibagi nilai rata-ratanya kali 100%. Maka kita cari dulu nanti nilai rata-ratanya berapa. Ya. Di sini disajikan bulan Januari sampai Desember. Pendapatan ya. Januari pendapatannya 88, sampai Desember pendapatannya 76. Nah, berapa nilai rata-rata nih? Karena ini kan kita nanti ada nilai rata-rata. Ya. Nilai rata-rata dari 12 bulan ini ya, artinya ini kita jumlahkan nih. 12 angka ini kita jumlahkan dibagi 12. Ya. Rata-ratanya adalah 95. Oke, nilai rata-rata dari 12 bulan ini 95. Maka mencari indeks musim per bulan adalah
nilai bulan ini, misalkan bulan Januari ya, bulan Januari 88, maka 88 dibagi nilai rata-rata, nilai rata-ratanya 95 ya, di sini kalikan 100, hasilnya 93. Oke, untuk bulan-bulan yang lain sama ya, jadi misalkan bulan Februari, indeks musimnya adalah 82, angka pada bulan Februari dibagi 95, semuanya dibagi 95 nih pasti. Karena rata-rata kan, kali 100. Bulan Februari, indeks musimnya 86. Demikian juga pada bulan-bulan yang lain ya. Jadi angka pada bulan itu dibagi rata-ratanya, yakni 95 kali 100. Inilah indeks musim dari bulan Januari hingga bulan Desember. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait analisis data berkala. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.